Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan Daulay, Prodi HKI semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang ataupun yang disebut dengan money laundry, proses pengubahan dana ilegal menjadi dana aset yang sah. Dananya berasal dari perdagangan yang haram ataupun perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang mencelahi hukum-hukum yang ada di negara Indonesia ini. Pencucian uang itu adalah hal yang salah, namun diubah menjadi hal yang benar dan tidak bisa dituntut lagi, dikarenakan ia menggunakan pencucian uang itu sebagai indikasi ataupun pengalihan supaya tidak diketahui oleh oknum-oknum ataupun orang-orang yang tertinggi di negara ini. Di mana pencucian uang itu, seseorang menggunakan pencucian uang itu adalah untuk menghindari terjadinya sesuatu hukum yang bisa mencelahinya. Contoh, pencucian uang ialah seperti orang yang menjual narkoba. Ketika ia menghasilkan uang dari penjualan narkobanya, maka ia membeli aset, rumah, ataupun yang lain-lain, dan dia menggunakan identitasnya itu dengan menggunakan identitas orang lain, seperti menggunakan identitas saudaranya, identitas ibunya, ataupun kerabat-kerabatnya. Seseorang itu menggunakan identitas orang lain supaya dia tidak diketahui melakukan pencucian uang. Contoh, di Indonesia ini sangat banyak orang yang korupsi. Orang yang korupsi itu adalah yang melakukan pencucian uang ataupun menggunakan aset-aset yang dicurinya menjadi aset yang sah, dan hakim-hakim tidak bisa membuktikannya dikarenakan tidak ada atas namanya. Pencucian uang ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik ataupun terjadi padanya masalah-masalah jika ia terdapat melakukan korupsi. Maka korupsi ini dilakukan pencucian uang. Setelah dia mencuci uang itu tersebut, maka dia akan selamat daripada bukti-bukti yang lain. Contoh seperti saya yang lebih mendalam. Saya mengambil uang negara. Setelah saya mengambil uang negara, maka saya menggunakan uang negara ini untuk membeli kebun. Ketika saya membeli kebun tersebut, maka saya menggunakan atas nama kerabat saya ataupun saudara saya. Setelah itu, maka aset tersebut tidak akan terbukti bahwa saya itu adalah milik saya. Mungkin cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.